Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Jumat 6 Januari 2023, saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang Glory Depok bersama istri akan menyampaikan firman Tuhan dan renungan dari Matius 24 ayat 14. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami terima sampai saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, terimalah firman Tuhan dengan sikap hati yang lembut, bersedia diajar, dibentuk, dipimpin, dan menjadi alat Tuhan yang rendah hati. Saudara-saudara, dari pembacaan ini timbul pertanyaan, apa arti kata Injil? Dan yang kedua, Injil untuk siapa atau bagi siapa? Injil jelas dalam perenungan kita dikatakan firman Tuhan. Injil Yesus Kristus itu sendiri, dan Injil itu juga adalah kerajaan Allah. Artinya berita firman yang disampaikan oleh para rasul. Sekali lagi saudara-saudara, Injil memiliki arti khusus, yakni menunjuk pada diri Yesus Kristus sendiri, dan yang kedua menunjuk kepada Injil rasuli, firman Allah yang ditulis oleh para rasul, yang diberitakan dalam kuasa dan kebenaran Roh Kudus, dan disertai tanda-tanda utama dari Injil itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melaksanakan tugas misi idealnya kita langsung terjun dalam profesi penuh waktu sebagai misionaris atau penginjil. Dipersiapkan dalam satu pendidikan khusus untuk melaksanakan tugas misi atau penginjilan, baik dalam tujuan ke daerah-daerah yang masih terisolir, yang belum terjamah orang luar, yang belum pernah mendengar Injil. Negara-negara di luar Indonesia yang memang sudah memiliki lembaga khusus untuk penginjilan, ditopang dengan dana yang kuat dan sumber daya manusia yang sudah terlatih dan dibekali secara matang dengan wilayah atau daerah yang sudah dipetakan secara rinci untuk mereka masuki. Sedangkan yang sudah siap, yang terencana, yang didukung dengan pendanaan yang luar biasa masih mengalami banyak kendala ketika diterjunkan ke daerah yang sudah ditetapkan. Apalagi saudara-saudara, kalau pengiriman tenaga penginjil hanya karena semangat untuk menginjili, tanpa didukung oleh dana, kualitas SDM, dan motivasi yang kuat, maka pasti pelaksanaannya sering kacau balau di belakang. Yang kasihan adalah para penginjil atau misionaris itu sendiri. Apalagi kalau mereka tidak punya motivasi yang kuat pada awalnya. Maka akhirnya banyak yang mengundurkan diri, lari dari tugas, dan beralih kepada profesi-profesi yang lain yang lebih menguntungkan, yang lebih menjanjikan, dan pasti di sana mereka berharap ada banyak kesuksesan. Saudara-saudara, pagi ini Matius 24 ayat 14, ini juga yang menjadi tema sidang GKO tahun 2022 di Papua. Ini kita harus pahami sebagai sebuah janji Tuhan, bukan perintah. Sebagai janji, hal itu memberikan satu peran kepada lembaga pembuat rencana dan misionaris, satu wawancara yang pasti.
bahwa pekerjaan pemuritan di antara bangsa-bangsa tidak pernah sia-sia. Perintah ini diberikan kepada para murid dan maksud dari janji Matius 24 ayat 14 untuk mengarahkan harapan dan menguatkan rasa percaya diri saat kita berusaha dengan setia mentaati perintah Raja kita untuk memuridkan dan membentuk gereja-gereja di seluruh dunia. Ketika kita melihat buah penginjilan yang kecil, saat kita merasakan beban persekusi menekan kita, saat seperti tidak ada yang datang kepada Yesus, pos-pos pelayanan tidak bertumbuh, pelan-pelan mati dengan sendirinya apa yang harus kita kerjakan dan menjadi harapan kita. Target cukup tinggi, usaha digalakkan, tetapi hasilnya kosong. Pada hari itu saat statistik pertumbuhan jemaat hanya sebuah fantasi, saat hidup di ladang misi menjadi sulit dan sepi, apa yang akan menenangkan hati kita? Apa yang akan kita jadikan pegangan untuk percaya bahwa amanat agung layak untuk diperjuangkan dengan berbagai penderitaan? Kita berharap jawaban dari situasi ini harus jelas. Harus ada kepastian dari kejayaan Yesus, Sang Raja kita, yang membuatkan berbagai persoalan menyedihkan bagi para pengikutnya, tetapi Yesus tidak membiarkan mereka melupakan kepastian akan kemenangan akhir. Mari kita setiap hari meletakkan pada tangan pekerjaan penginjilan, baik panen melimpah atau sedikit. Mari kita meletakkan diri pada janji yang akan diproklamirkan Tuhan tentang kerajaan Injil yang akan disebarkan kepada seluruh dunia, kepada semua bangsa-bangsa. Kita meletakkan dan melekatkan diri pada janji Kristus bahwa Dia pasti akan kembali. Karena itu tetap setialah memberitakan Injil. Saudara-saudara, bagikanlah berita ini bagi setiap orang yang saudara temui setiap hari dan selalu berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang akan menyertai kami dalam tugas-tugas pemberitaan Injil kepada siapapun yang kami temui setiap hari. Amin.